Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Diki. Pada kesempatan ini, Diki akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Wistoria episode 4. Tak bosan-bosannya Diki menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dari 12.000 kredit yang ada di akademi, minimal para siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit untuk memasuki institut tinggi dan mengejar posisi Magia Vendor. Para siswa nampak mengikuti ujian melawan beberapa golem untuk sekedar menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Sion dan Colette pun dinyatakan lulus dalam ujian ini. Sayangnya Will masih belum bisa bersaing karena keterbatasan kemampuan. Hal inilah yang membuatnya kembali diremehkan oleh teman-temannya. Sesaat kemudian, seorang siswi yang bernama Lihana Ovenhouse nampak mengalahkan seekor golem dengan sihir petirnya. Demikian juga dengan Wigna Lindor yang bisa mengalahkan golem dengan sihir angin puyuh. Namun hal itu masih tidak seberapa, karena setelahnya muncul seorang lelaki yang mampu menghancurkan begitu banyak golem hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dia adalah Julius Renborg dengan spesialisasi sihir es. Tidak mengherankan kalau Lihana, Wignall, dan Julius langsung dinyatakan lulus dalam ujian ini. Dengan penuh percaya diri, Julius menyatakan perang terhadap Lihana dan Wignall. Julius begitu yakin bisa mengalahkan Lihana dan Wignall dengan sihir rahasianya yang baru. Tentu saja Lihana dan Wignall menyambut tantangan tersebut dengan penuh keseriusan. Seketika saja ketika siswi tersebut menjadi bahan obrolan hangat di akademi, apalagi ketiganya memiliki nilai kredit yang cukup tinggi yaitu di atas 10.000. Will pun begitu depresi menyaksikan fakta ini. Dia pun terduduk lesu dan pasrah, apalagi jumlah kreditnya begitu jauh dari yang ditargetkan. Kondisi pun semakin runyam karena tahun ini merupakan tahun terakhirnya. Sedetik kemudian Julius lewat di depan Will. Dengan angkuhnya, pemuda itu meminta Will menyingkir sembari menghina ketidakmampuan Will dalam menggunakan teknik sihir. Ketika tengah makan siang, Colette nampak menceramahi Will. Dia juga meminta agar Will tampil memukau pada festival sihir agung yang sebentar lagi akan digelar. Walau Will cukup kaget, namun Colette memiliki alasan penting karena Will sangat tertinggal dalam ujian praktek sihir. Bagaimanapun juga, Will harus memiliki cukup kredit untuk naik ke institut tinggi. Will pun memahami dan tidak menyalahkan pernyataan Colette. Apalagi semua siswa sedang berusaha untuk membalik nasibnya melalui Festival Sihir Agung. Festival Sihir Agung merupakan sebuah acara besar Akademi Sihir Garden yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Festival ini berisi banyak kompetisi sihir dan kerap dimanfaatkan oleh para penyihir senior serta fraksi menara guna mencari akademia yang menjanjikan. Jelas saja hal ini sangat mempengaruhi jalan menuju institusi tinggi. Colette melanjutkan, di antara fraksi tersebut ada Torsius Vaske atau tongkat sihir Raja Petir. Kemudian Eleaf Kanan tongkat sihir Peri Agung, dilanjutkan Insidia Barham atau tongkat sihir Kaisar Api. Serta yang terakhir adalah Albis Vina atau tongkat sihir Ratu Es. Dengan absennya Mastriah Noah atau tongkat sihir Raja Cahaya, masih ada 4 fraksi Magia Vendor yang terus mengamati para siswa. Jika disukai oleh salah satu fraksi saja, maka orang itu bisa dipastikan memasuki menara. Selain itu, para Watcher dikabarkan selalu mengawasi Festival Sihir Agung dan mereka akan membawa orang-orang yang berbakat ke menara. Will pun kurang mempercayai isu Watcher, di mana sebelumnya para mata-mata tersebut hanyalah salah satu dari 7 misteri Akademi Garden.
Ditambah lagi Will sendiri tidak memiliki bakat di bidang sihir yang bisa membuatnya direkrut ke dalam menara. Tapi dengan serius Colette meyakini, jika Will mengikuti festival ini maka dia tidak akan direndahkan lagi. Will pun berterima kasih dengan saran Colette, namun dia sudah tidak mau mengikuti festival sihir karena memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Colette pun memahami bahwa festival kala itu merupakan festival paling buruk dalam sejarah yang diikuti oleh Will. Pun demikian Colette tetap tidak menyerah pada Will. Meski tidak bisa naik ke institut tinggi, tapi Colette begitu yakin bahwa masih banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Di dalam ruangan loker, tanpa diduga Colette menemukan sebuah pintu loker yang dipasangi penghalang dengan begitu rapi. Penghalang keberadaan dan suara itu pun berhasil dihancurkan berkat bantuan Kiki. Ternyata pintu loker tersebut merupakan tangga bawah tanah rahasia yang mengarah pada tempat perjudian. Beberapa siswa nampak berkumpul hanya sekedar bertaruh siapakah yang akan memenangkan festival sihir agung. Tentu saja nama Lihana, Wignall, dan Julius menjadi 3 urutan tertinggi yang hendak dipilih. Tanpa disangka Will dan Colette malah bertemu dengan Sion. Will dan Sion pun sama-sama kaget. Sebenarnya Sion ingin memarahi Will karena berada di tempat ini. Namun Colette dengan tegas membela Will karena mereka hanya kebetulan saja lewat di tempat ini. Tentu saja Sion langsung terdiam. Namun karena ocehan kedua temannya yang sangat menyebalkan, Sion pun tersulut emosi dan marah-marah. Suara kerasnya pun menyebabkan semua orang terdiam sesaat. Walau Colette mengira kalau Sion sangat terganggu oleh keunggulan Lihana dan yang lainnya, namun dia tetap tenang serta yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sion pun beralasan kalau dia tertinggal karena ujian tulisnya kurang memuaskan. Oleh karena itulah dia selalu berlatih agar tidak kalah dari Lihana, Wignall, ataupun Julius. Pemuda itu pun berlalu begitu saja walau dengan perasaan yang begitu dongkol. Pada malam harinya, tepatnya di bilangan Slum Hut Street yang terletak di ujung Urbus Ricardan, terlihat banyak sekali dwarf yang tengah makan dan minum. Will sendiri bekerja di kedai Gina yang menyajikan menu khusus ayam dan kacang. Dia lantas menemui Pak Donan dan memberikan pesanan makanan untuk lelaki tersebut. Donan begitu salut pada Will, karena Will selalu giat bekerja mengantar koran di pagi hari serta belajar di akademi. Bahkan pemuda itu harus bekerja di kedai Gina pada malam harinya. Will pun tersenyum kecil sembari menjelaskan kalau itu semua adalah kondisi karena dia tidak bisa memenuhi syarat beasiswa. Bagaimanapun juga dia harus giat bekerja untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Pak Donan lantas membahas festival sihir agung, di mana dia berpendapat kalau Will seharusnya mengikuti kegiatan sepenting itu. Namun Will benar-benar tidak mau ikut, dan sebelum dia menjelaskan alasannya, Gina nampak marah-marah karena Will tidak bekerja dengan maksimal. Untungnya Rosti ikut datang membantu untuk mengurangi beban Will. Dia merasa senang karena bekerja tanpa sihir merupakan pengalaman yang luar biasa. Gina pun meminta Will untuk mencarikan karyawan baru, karena sebelumnya satu pegawainya telah mengundurkan diri. Tapi para dwarf justru meminta Gina tenang, karena Will adalah pemuda tangguh yang sanggup mengerjakan tugas 2 orang. Para dwarf sendiri begitu senang dan menganggap Will sebagai bagian dari keluarganya. Will sendiri mengakui kalau dia menyukai para dwarf termasuk Pak Donan. Para dwarf begitu lapang dada dan terampil. Tapi yang lebih penting dari itu semua, para dwarf mau menyambut Will apa adanya. Hal inilah yang membuat Will sangat menghormati para dwarf. Ketika tanpa sengaja Will menjatuhkan sebuah sendok, tanpa diduga Julius datang sambil menghina kedai milik Gina ini. Dengan muka kesal, Julius berkata kalau kedai ini begitu jorok. Tentu saja Gina dan Pak Donan langsung pasang muka serius. Setelah Will memungut sendok dari lantai, Julius pun mengetahui kalau Will bekerja di tempat ini. Dia pun tertawa dan setelahnya kembali menghina Will dan kedai ini. Menurutnya ini adalah kesempurnaan, karena si nol besar Will telah bersanding dengan dwarf yang sangat hina. Pak Donan pun berdiri karena tidak terima dengan hinaan ini. Namun Julius malah semakin serius dan menekan Donan karena tidak tahu diri. Dia menegaskan bahwa dwarf adalah makhluk rendahan dari dunia lain. Para dwarf harus tahu diri, karena mereka bisa tinggal di tempat ini karena belas kasihan para penyihir. Faktanya,
Dunia dwarf telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa. Itulah alasan utama yang menyebabkan dwarf pergi menuju dunia ini. Berbeda dengan elf, dwarf selalu saja dipandang rendah. Jika sampai ketahuan macam-macam dengan penyihir, maka semua dwarf akan menanggung kerugian yang sangat besar. Sihir adalah segalanya di dunia ini, dan diskriminasi terhadap para dwarf adalah hal yang biasa. Walau sangat kesal, tapi Pak Donan berusaha mengontrol diri dan tidak marah. Julius lantas meninggikan suaranya dan meminta pada kedai ini untuk segera menyajikan makanan dan minuman. Tapi setelah Rosti menyajikan menu makanan khas kedai ini, Julius dan kedua rekannya malah menghina dan mencela makanan tersebut. Disinilah Will melepaskan apronnya dan mendatangi meja Julius. Dengan sangat tegas, Will meminta agar Julius menarik kembali seluruh penghinaannya pada bangsa dwarf. Kacang para dwarf merupakan buah pengetahuan dan dedikasi yang ditumbuhkan di tanah yang tandus. Keringat para dwarf adalah bukti nyata bahwa mereka telah bekerja keras di lingkungan yang sulit. Will lantas berkata bahwa itu bukanlah bahan olok-olokan semata. Jelas saja Gina dan Donan sangat tertegun mendengar pernyataan Will. Julius pun menilai kalau pernyataan Will ini merupakan kepedulian pada sesama kaum tanpa sihir. Dia lantas menendang hidangan di mejanya hingga mengenai baju Will. Ketika kedua teman Julius kembali menghina dengan kata-kata tidak terpujinya, disitulah Will langsung mencengkram dan membanting keduanya ke lantai hingga tidak sadarkan diri. Tanpa diduga minuman kedua pemuda itu terpental hingga mengotori baju Julius. Dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Julius sangat amat marah. Sudah sangat lama sekali dia tidak mengalami penghinaan seperti ini. Seketika itu juga suasana di dalam kedai berubah menjadi area es yang begitu dingin. Tanpa basa-basi, Julius langsung menyerang Will dengan serbuan sihir esnya. Walau bisa menghindari 1-2 serangan, namun kondisi di dalam kedai benar-benar sangat kacau balau. Pada akhirnya Will terkena serangan es hingga menguncinya di sudut dinding. Pak Donan pun mengingatkan bahwa tindakan Julius sudah di luar batas. Sementara Rosti hanya terdiam menyaksikan kekacauan ini. Walau sudah tidak bisa bergerak, namun Will memandangi Julius dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak adanya ketakutan dan keraguan di mata itu, jelas sekali membuat Julius sangat terkejut. Hal inilah yang membuat Julius mengurungkan niatnya untuk membantai Will. Dia tidak akan pernah puas jika hanya membekukan Will. Dengan sangat serius, Julius meminta Will untuk mengikuti turnamen sihir agung dan dia akan mempermalukan Will di depan banyak orang. Dengan raut muka yang tidak kalah serius, Will langsung menghancurkan es yang membelenggunya. Dia lantas menggenggam tongkat sihir Julius dan mengiyakan tantangan ini. Di sini Rosti malah tersenyum. Dia sudah mengetahui kalau Will benar-benar sangat marah. Julius pun berkata, jika dia yang menang maka Will harus pergi dari akademi. Sementara Will menegaskan kalau dia yang menang, maka Julius harus meminta maaf pada Pak Donan beserta para dwarf yang dihinanya.